warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Diska Nina Putri Garingging dengan NIM 8564942281. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru, dan kali ini saya ingin membuat video praktikum IPA yaitu tentang ekosistem darat. Dan kali ini saya dibimbing oleh ibu tutor yaitu Ibu Siti Zubaidah SPD MPD. Nah, sebelum saya memulai video praktikum IPA saya tentang ekosistem darat, di sini saya ingin menjelaskan apa itu ekosistem darat. Ekosistem darat adalah suatu sistem ekologi yang terjadi di wilayah daratan, di mana terjadi interaksi antara makhluk hidup atau biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dengan lingkungan tak hidup atau abiotik seperti tanah, udara, suhu, dan cahaya matahari. Ekosistem darat memiliki ciri utama, dipengaruhi oleh kondisi iklim, jenis tanah, dan ketersediaan air. Contoh ekosistem darat antara lain hutan, padang rumput, gurun, dan tundra. Nah, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di sini perbedaannya ialah ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ciri-cirinya yang pertama ialah terbentuk secara alami, yang kedua memiliki keseimbangan yang relatif stabil, yang ketiga keanekaragaman hayati yang tinggi, dan yang keempat tidak bergantung pada manusia. Contohnya hutan hujan tropis. Nah, contoh yang kedua sungai, dan contoh yang ketiga ialah danau alami. Nah, lanjut ekosistem kedua yaitu adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu. Ciri-cirinya yang pertama ialah dibuat oleh manusia, kedua bergantung pada perawatan manusia, yang ketiga keanekaragaman hayati cenderung lebih rendah, dan yang keempat kurang stabil jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya sawah, kebun, kolam ikan, atau taman kota. Nah, dari situ kesimpulannya ialah ekosistem darat merupakan bagian dari ekosistem yang berada di daratan dengan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Sementara itu, ekosistem alami terbentuk tanpa campur tangan manusia dan cenderung lebih stabil. Sedangkan ekosistem buatan dibuat oleh manusia dan membutuhkan pengelolaan agar tetap seimbang. Tidak hanya cukup sampai di situ, tujuan saya membuat video praktikum IPA ini yang pertama ialah untuk memahami konsep ekosistem darat. Nah, yang kedua untuk mengamati interaksi antar komponen ekosistem. Yang ketiga untuk meningkatkan keterampilan observasi. Yang keempat untuk mengembangkan kemampuan komunikasi ilmiah. Yang kelima untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir untuk mendokumentasikan hasil praktikum saya. Nah, di sini kesimpulan tujuan saya melakukan video praktikum ini ialah untuk membantu memahami konsep ekosistem secara lebih konkret melalui pengamatan langsung, sekaligus melatih keterampilan ilmiah dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, mari ikuti saya untuk melakukan kegiatan video praktikum tersebut. Terima kasih, bye. Pada pengamatan ekosistem alami kali ini, saya akan menunjukkan komponen abiotik dan komponen biotik yang terdapat di lingkungan sekitar. Komponen abiotik merupakan komponen tidak hidup yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalam ekosistem. Komponen abiotik yang dapat diamati pada ekosistem alami ini terdiri dari cahaya matahari, angin, tanah, bebatuan, serta suhu lingkungan yang mencapai sekitar 28 derajat Celcius. Nah, cahaya matahari berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, dan angin membantu proses penyebaran biji dan menjaga sirkulasi udara di lingkungan. Nah,
Tanah menjadi tempat tumbuh dan sumber unsur hara bagi tumbuhan, sedangkan bebatuan berperan dalam menjaga struktur dan kondisi lingkungan alami. Suhu 28 derajat Celcius menunjukkan kondisi lingkungan yang cukup baik untuk mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Selain komponen abiotik, terdapat juga komponen biotik, yaitu komponen hidup yang ada di dalam ekosistem alami ini. Komponen biotik terdiri dari produsen dan konsumen. Produsen pada ekosistem ini berupa tumbuhan seperti pohon durian, pohon karet, dan pohon sawit. Tumbuhan tersebut berfungsi sebagai penghasil makanan karena mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Keberadaan tumbuhan juga membantu menghasilkan oksigen dan menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, terdapat komponen konsumen, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Contohnya di sini ada lebah atau tawon. Lebah atau tawon biasanya memanfaatkan nektar bunga sebagai sumber makanan sekaligus membantu proses penyerbukan tumbuhan. Nah, yang kedua ada ayam. Ayam berperan sebagai konsumen yang memakan biji-bijian maupun serangga kecil di sekitarnya. Nah, yang terakhir itu ada semut. Semut berperan dalam membantu proses penguraian sisa makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi serta memiliki hubungan yang erat dalam menjaga kestabilan ekosistem alami. Pada pengamatan ekosistem buatan di kebun singkong ini, saya dapat menunjukkan adanya komponen abiotik dan komponen biotik yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen abiotik yang terdapat pada ekosistem ini terdiri dari cahaya matahari yang membantu proses fotosintesis tumbuhan, angin, tanah sebagai tempat tumbuh tanaman, serta suhu lingkungan yang mencapai 27 derajat Celcius. Faktor-faktor abiotik tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di kebun singkong ini. Sedangkan komponen biotik yang ditemukan terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer ataupun pengurai. Produsen pada ekosistem ini adalah tumbuhan singkong yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Selain itu, terdapat konsumen seperti lalat dan kupu-kupu yang hidup di sekitar tanaman singkong. Pada ekosistem ini juga ditemukan dekomposer atau pengurai, yaitu cacing yang berperan penting dalam menguraikan sisa-sisa makhluk hidup sehingga tanah tetap subur dan ekosistem dapat berjalan dengan baik. I just had to let you know you're